Pernahkah kau bertanya, apakah jalan yang kita tempuh ini benar, ataukah kita hanya mengikuti jejak mereka yang datang sebelum kita tanpa pernah benar-benar mencari kebenaran? Kita lahir dalam keyakinan yang diwariskan. Kita tumbuh dengan ajaran yang diajarkan. Tapi apakah kita pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini benar-benar jalan menujunya? Dulu mereka berkata ini kebenaran. Tapi bagaimana jika mereka keliru? Apakah kita akan ikut tersesat hanya karena mengikuti mereka, tanpa bertanya, apakah kita harus menanggung akibat dari kesalahan yang bahkan bukan milik kita? Ini bukan sekadar ayat. Ini adalah pertanyaan yang mengguncang hati. Sebuah renungan tentang hakikat keimanan dan tanggung jawab atas jiwa kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah. Baiklah, karena ini urusan agama, jadi harus sesuai dengan contohnya. Siapa yang menjadi contoh di dalam agama Islam selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama dan terus diberi contoh untuk menjalankannya? Jadi kita harus menelusurinya dari contoh tersebut. Di manakah Nabi SAW menerima agama? Kedua, di waktu bagaimana Nabi SAW menerima agama? Dan apa yang dimaksud agama itu? Ada 3 pertanyaan untuk kita jawab. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Tentu saja, silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabat tilawahku, untuk menjawab pertanyaan tadi di awal, kita harus mulai belajar agama secara detail dan mendalam. Kita mulai dengan sabda wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat kedua ayat 185 yang berbunyi sebagai berikut. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di sini baru sepotong ayat juga sudah memberi penjelasan. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di bulan Ramadan. Berarti Nabi pada waktu itu lagi berpuasa, bukan di waktu perut kenyang. Kalau diteliti semua Nabi dan Rasul, tidak ada yang lagi kenyang perutnya. Boleh saudara teliti sejarahnya. Jadi kalau saudara mau sesuai dengan ajarannya, kita harus menelusuri contohnya. Tapi itu juga harus ada petunjuk jalannya. Karena kata orang tua, tak kawuruh tanpa guru. Ini ada kekhususan untuk menerimanya. Tidak semua kiai atau ustadz yang bisa menjelaskannya. Jadi kita sedikitnya harus mencari dahulu guru yang bisa menjelaskannya, juga guru yang kuat hukumnya dari Al-Quran atau hadits untuk menunjukkan kebenarannya. Apa yang kita tuju tersebut? Kenapa begitu? Karena kalau ini perintah Allah, itu pasti ada hukumnya yang pasti. Tidak cuma kata-kata rumus atau siloka saja. Karena di dalam agama harus jelas hukumnya, supaya kita belajarnya tekun dan menjadi keyakinan yang pasti, tidak goyah lagi. Apalagi ini urusan keselamatan nanti di akhirat. Harus konsekuen dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ada lagi yang bertanya, apakah masih ada di zaman sekarang yang bisa menunjukkan hal itu? Saya jawab, hal ini sudah menjadi kepastian. Masih ada karena ada keterangan yang menjelaskan al-ulama'ul warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi saya percaya sekarang masih ada atau banyak yang bisa menunjukkan hal ini. Hanya mungkin agak sulit mencarinya. Sabarlah sedikit.
Kalau kita keras, keinginan itu pasti akan ketemu. Sahabat tilawahku, pernahkah kau merasa dunia ini begitu bising, tapi hatimu justru sunyi? Pernahkah kau merasa memiliki segalanya, tapi tetap ada ruang kosong yang tak bisa diisi? Kita mencari makna dalam hidup, tapi semakin dalam menggali, semakin banyak yang terasa hampa. Semua ilmu telah kau pelajari, tetapi masih ada yang kurang, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Ilmu makrifat bukan sekadar pengetahuan. Ia bisa menjadi cahaya yang menerangi jalanmu, atau justru kabut yang menyesatkan langkahmu. Jika tak dipahami dengan hati yang bersih, ia bisa membuatmu semakin dekat dengannya, atau justru semakin jauh, tenggelam dalam keangkuhan yang tak kasat mata. Inilah perjalanan menyingkap hakikat, memahami manfaat dan mudarat ilmu makrifat. Sebuah perjalanan yang tak semua orang berani tempuh, tapi mereka yang menemukannya akan merasakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu ini disusun secara turun-temurun. Ilmu makrifat dan tauhid ini merupakan pemurnian dan penyegaran kembali ilmu tauhid dan makrifat. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad tentang ilmu tingkat tinggi ini, ilmu makrifat dan tauhid ini. Ada dua hal yang wajib dipahami, yaitu mudarat dan manfaat. Segi mudaratnya ialah ada kalanya membawa orang menjadi sesat atau musyrik, dan ada kalanya membawa orang jadi apatis, mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat ramai, dan secara mutlak memandang dunia ini sebagai tempat kotoran dan merusak, padahal dunia ini tempat beramal, bekerja dan berjuang untuk kebahagiaan umat manusia di dunia. Dan di akhirat, bisa terjadi hal-hal demikian itu apabila seseorang bertasawuf tanpa berakidah yang konsekuen dan bersyariah, dan tanpa tasawuf yang berasal dari tasawuf Islam yang murni. Dengan akidah yang hasil dari makrifat sebenarnya, itu kita pasti bisa merasakannya sendiri dengan khoti, karena mereka itu pasti mengenalnya dengan araf, tauhobi, birobi, sehingga betul-betul mempercayainya. Dengan syariah, kita dapat taat menuruti peraturan-peraturan agama. Dan dari ilmu marifat dan ilmu tauhidlah kita bisa merasakan dalam batin kita, mengenal Tuhan untuk siapa dipersembahkan amal ibadah kita, dan sebagai kontrol jiwa untuk khusyuk kepadanya. Segi manfaatnya ialah karena tauhid merupakan dasar pokok kekuatan batin, pembersih jiwa dari kemusyrikan dalam hati, dan penumpuk iman, penyubur amal saleh, semata-mata mencari keridhaan Allah, memperkuat daya juang dengan sifat yang bernilai tinggi, membina tata hidup dan kehidupan, terutama untuk membina mental pembangunan atas dasar-dasar tasawuf. Maka Islam akan lebih mampu membangun kemajuan dunia, dan terutama pada pembangunan nasional kita sekarang. Ini maka sesuai dengan tujuan channel Tilawah Semesta ini, menunjukkan pentingnya ilmu makrifat dan tauhid untuk menjadi referensi, acuan keilmuan yang lebih mendalam untuk umat Islam yang masih sama-sama membutuhkannya. Maka untuk itu saya sangat mengharapkan agar channel dan video ini dapat dicerna, diterima dan diteliti, dan harus hati-hati dalam mengambil kesimpulan, karena channel Tilawah Semesta ini sangat mendalam sebagai bahan studi, di mana ilmu tauhid merupakan pusat keyakinan dalam hati. Karena umat Islam tanpa keyakinan itu nol besar. Selain daripada itu, ialah agar remaja kita dapat terisi jiwanya dengan ajaran tauhid dalam rangka membina mental agama Islam. Jangan goyah lagi, sehingga pembangunan kita jadi bersih dari hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga channel ini sesuai dengan tujuan kita semua, sesuai dengan agama Islam,
dan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sahabat tilawahku, saya di sini akan mencoba meneruskan pembahasan yang berjudul Ilmu Ma'rifat dan Tauhid. Ilmu makrifat tingkat tinggi. Sesuai dengan permintaan jemaah, sebenarnya jika bahasan ini dilanjutkan, ini pasti banyak sekali yang menyangkut kata-kata asroria, rahasia yang memang sedikitnya menyangkut pada keterangan yang bersifat asroria, seperti yang tercantum di dalam kitab Sirur, asror yang berbunyi, kufran, artinya sesungguhnya menjelaskan tentang rahasia ketuhanan, adalah hukumnya kufur. Juga ada lagi keterangan yang berbunyi, man arafalahu kala lisanuhu, artinya barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka lipatkanlah lidahmu. Kitab Durun Nafis. Sahabat tilawahku, dengan dua keterangan ini kami merasa takut untuk kelanjutannya. Tapi setelah lama kami pikir, juga dalam hati merasa kasihan untuk generasi selanjutnya. Bagaimana kalau umat Islam untuk masa depan semakin jauh dengan yang sebenarnya? Seperti di zaman sekarang yang bisa kita lihat bersama, sudah jauh dengan aturan yang sebenarnya. Banyak orang yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, sudah kurang adil dengan sesama manusia, nyawa orang sudah tidak ada harganya lagi, pembunuhan di mana-mana, yang intinya sudah tidak merasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini, kami akan memberanikan diri di dalam channel Tilawah Semesta ini untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu makrifat tingkat tinggi, ilmu makrifat dan tauhid, karena kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang kalau tidak ada peringatan dari ulama-ulama sekarang dengan cara membeberkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Itu jelas untuk masa yang akan datang akan lebih parah lagi daripada sekarang. Dan karena Allah telah berfirman yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga ayat 79, yang artinya sebagai berikut, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya, ingat kepada Tuhannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang. Kami akan memberanikan diri di channel Tilawah Semesta ini untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu makrifat tingkat tinggi, ilmu makrifat dan tauhid, karena Allah telah berfirman yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga ayat 79, yang artinya sebagai berikut, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Maka dengan ini, insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga bisa lancar untuk kelanjutannya, dalam upaya menumbuh suburkan ilmu dan iman secara ruhul. Islam sebagaimana dimaklumi bersama, di tengah-tengah masyarakat kita telah berkembang pesat ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadis fiqih, tasawuf dan lain-lain. Semua ilmu ini
dijabarkan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat membentuk kehidupan agamis. Tentu kondisi seperti ini hendaknya terus dipelihara dan tumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang dimuliakan Allah, firman Allah dalam surat ke-7 ayat 172 yang artinya sebagai berikut, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari punggung sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, "Bukankah aku Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Ya betul, kami menjadi saksi, supaya kamu nanti pada hari berhenti tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, atau tidak diberi peringatan tentang hal ini." Di dalam ayat ini, kalau betul-betul dihayati dan ditafakuri secara jernih, tentu kita merasakan kejutan dengan ayat ini, karena ayat ini menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu pada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah barusan, manusia yang ada di dunia ini semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah. Sebelum manusia lahir ke bumi ini, dipersaksikannya waktu di dalam rahim ibunya. Menurut keterangan dalam hadis Bukhari, di bab kejadian makhluk halaman 733 ayat 9, Rasulullah telah menerangkan, dipersaksikannya di alam arwah, di waktu kandungan umur 4 bulan di dalam kandungan sang ibu. Menurut firman Allah tadi, supaya di hari berhenti jangan lupa lagi pada Allah. Jadi menurut ayat ini, kita semua sebagai manusia jangan leha-leha atau jangan hidup terlena karena kita diamat-amati. Maka jangan lupa pada Allah sang pencipta alam semesta. Dengan hati yang jujur, jangan mendustai diri sendiri. Sebagaimana keterangan dari Imam Ghazali yang berbunyi, tanyalah hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu. Walau orang lain memberi fatwa, disinilah kita harus jeli untuk mentafakuri ayat-ayat yang berkaitan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing, supaya hati kita ini jangan ketiduran, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Lupa pada tugas hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak boleh dilupakan, yaitu menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Dalam ayat tadi di atas, Allah telah memberi peringatan kepada kita semua. Kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya Tuhan, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya, bukan ingat kepada Tuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus vakum bidawahir. Ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati bainaung, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan terjadi seperti ini. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Tuhan kita semua, karena Tuhan mengamat-amati. Jangan sampai lupa kepadanya. Di dalam surat ke-33 ayat 41 yang artinya sebagai berikut,
Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya. Ingat kalau ayat ini dikaji dan ditafakuri secara mendalam, pasti kita akan terpanggil secara spontan. Terus kita mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Tuhan. Bahkan ada lagi keterangan yang mengingatkan, ingatannya kepada Tuhan harus pikuli. Lam hati wa nafasimbi. Ada di kuli. Maklumilah ingatnya kepada Tuhan harus sebing bilangan nafas. Dan kedipan mata. Ada lagi keterangan di dalam surat ke-7 ayat 205 yang artinya sebagai berikut. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan menyatakan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Sahabat tilawahku, fathur di sini artinya ingat-ingat itu pekerjaan hati. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan hati bisa ingat kalau ada pemberian dari dua panca indera, ialah dari telinga dan mata. Kalau tidak ada pemberian dari dua panca indera, itu tidak akan ada di dalam hati. Cobalah kita rasakan, bisa ingat pada yang kamu belum ketahui. Itu tidak mungkin, tapi awas pendengaran. Legenan penglihatan di sini bukan pendengaran atau penglihatan soal basiro, tapi pendengaran atau penglihatan ainal basiro dan hakul basiro. Karena kalau penglihatan suaul basiro cuman bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung laut, batu pepohonan, hewan dan sebagainya yang sama-sama kita lihat. Bukan itu yang dimaksud. Untuk mencapai derajat tingkat ainal basiroh dan hakul basiroh, hanya orang-orang tertentu saja. Ini cuma mengingatkan supaya jangan menafsirkan kepada pendengaran atau penglihatan suaul basiroh. Disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi harus diteliti dan ditafakuri yang lebih mendalam dulu, supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita umat Islam. Sahabat tilawahku yang dirahmati Allah, untuk mengingat sebenarnya kepada Tuhan, kita harus suluk terlebih dahulu kepada guru antuk pituduh yang benar-benar ahli, karena tidak semua kiai, ajengan dan ustadz yang bisa mengajarkan hal ini. Ada kekhususan untuk arif billah yang bisa untuk hal itu. Dengan sangat pentingnya untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa, karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, maka itu pun tidak bisa menghisap kepadanya. Sebagaimana firman Allah di surat ke-7 ayat 173. Surat Al-A'raf sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Nah di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk penelitian, mentafakuri ayat ini, karena sudah jelas dan dapat kita pahami tadi. Ayat 172. Dan ditegaskan lagi dengan ayat 173. Ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya. Juga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita semua sudah mengatakan qaulu bala syahidna. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa kepadanya, sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini hanya kesalahannya sendiri, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan, karena mungkin karena tidak mau tahu tentang agama sendiri,
Karena itulah kita jadi bodoh. Bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Sama yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan, penyebab tapi hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik. Anda yang sudah biasa Anda gunakan di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Pernahkah kau bertanya, apakah jalan yang kita tempuh ini benar, ataukah kita hanya mengikuti jejak mereka yang datang sebelum kita tanpa pernah benar-benar mencari kebenaran? Kita lahir dalam keyakinan yang diwariskan. Kita tumbuh dengan ajaran yang diajarkan. Tapi apakah kita pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini benar-benar jalan menujunya? Dulu mereka berkata ini kebenaran. Tapi bagaimana jika mereka keliru? Apakah kita akan ikut tersesat hanya karena mengikuti mereka, tanpa bertanya, apakah kita harus menanggung akibat dari kesalahan yang bahkan bukan milik kita? Ini bukan sekadar ayat. Ini adalah pertanyaan yang mengguncang hati. Sebuah renungan tentang hakikat keimanan dan tanggung jawab atas jiwa kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah. Baiklah, karena ini urusan agama, jadi harus sesuai dengan contohnya. Siapa yang menjadi contoh di dalam agama Islam selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama dan terus diberi contoh untuk menjalankannya? Jadi kita harus menelusurinya dari contoh tersebut. Di manakah Nabi SAW menerima agama? Kedua, di waktu bagaimana Nabi SAW menerima agama? Dan apa yang dimaksud agama itu? Ada 3 pertanyaan untuk kita jawab. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Tentu saja, silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabat tilawahku, untuk menjawab pertanyaan tadi di awal, kita harus mulai belajar agama secara detail dan mendalam. Kita mulai dengan sabda wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat kedua ayat 185 yang berbunyi sebagai berikut. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di sini baru sepotong ayat juga sudah memberi penjelasan. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di bulan Ramadan. Berarti Nabi pada waktu itu lagi berpuasa, bukan di waktu perut kenyang. Kalau diteliti semua Nabi dan Rasul, tidak ada yang lagi kenyang perutnya. Boleh saudara teliti sejarahnya. Jadi kalau saudara mau sesuai dengan ajarannya, kita harus menelusuri contohnya. Tapi itu juga harus ada petunjuk jalannya. Karena kata orang tua, tak kawuruh tanpa guru. Ini ada kekhususan untuk menerimanya. Tidak semua kiai atau ustadz yang bisa menjelaskannya. Jadi kita sedikitnya harus mencari dahulu guru yang bisa menjelaskannya, juga guru yang kuat hukumnya dari Al-Quran atau hadits untuk menunjukkan kebenarannya. Apa yang kita tuju tersebut? Kenapa begitu? Karena kalau ini perintah Allah, itu pasti ada hukumnya yang pasti. Tidak cuma kata-kata rumus atau siloka saja. Karena di dalam agama harus jelas hukumnya. Supaya kita belajarnya tekun dan menjadi keyakinan yang pasti, tidak goyah lagi.
Apalagi ini urusan keselamatan nanti di akhirat. Harus konsekuen dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ada lagi yang bertanya, apakah masih ada di zaman sekarang yang bisa menunjukkan hal itu? Saya jawab, tahun ini sudah menjadi kepastian. Masih ada karena ada keterangan yang menjelaskan al-ulama'ul warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi saya percaya sekarang masih ada atau banyak yang bisa menunjukkan hal ini. Hanya mungkin agak sulit mencarinya. Sabarlah sedikit. Kalau kita keras, keinginan itu pasti akan ketemu. Sahabat tilawahku, pernahkah kau merasa dunia ini begitu bising, tapi hatimu justru sunyi? Pernahkah kau merasa memiliki segalanya, tapi tetap ada ruang kosong yang tak bisa diisi? Kita mencari makna dalam hidup, tapi semakin dalam menggali, semakin banyak yang terasa hampa. Semua ilmu telah kau pelajari, tetapi masih ada yang kurang. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Ilmu ma'rifat bukan sekadar pengetahuan. Ia bisa menjadi cahaya yang menerangi jalanmu, atau justru kabut yang menyesatkan langkahmu. Jika tak dipahami dengan hati yang bersih, ia bisa membuatmu semakin dekat dengannya, atau justru semakin jauh, tenggelam dalam keangkuhan yang tak kasat mata. Inilah perjalanan menyingkap hakikat, memahami manfaat dan mudarat ilmu ma'rifat. Sebuah perjalanan yang tak semua orang berani tempuh, tapi mereka yang menemukannya akan merasakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu ini disusun secara turun-temurun. Ilmu ma'rifat dan tauhid ini merupakan pemurnian dan penyegaran kembali ilmu tauhid dan ma'rifat. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad tentang ilmu tingkat tinggi ini, ilmu ma'rifat dan tauhid ini. Ada dua hal yang wajib dipahami, yaitu mudarat dan manfaat. Segi mudaratnya ialah ada kalanya membawa orang menjadi sesat atau musyrik, dan ada kalanya membawa orang jadi apatis, mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat ramai, dan secara mutlak memandang dunia ini sebagai tempat kotoran dan merusak, padahal dunia ini tempat beramal, bekerja dan berjuang untuk kebahagiaan umat manusia di dunia. Dan di akhirat, bisa terjadi hal-hal demikian itu apabila seseorang bertasawuf tanpa berakidah yang konsekuen dan bersyariah, dan tanpa tasawuf yang berasal dari tasawuf Islam yang murni. Dengan akidah yang hasil dari makrifat sebenarnya, itu kita pasti bisa merasakannya sendiri dengan khoti, karena mereka itu pasti mengenalnya dengan araf, tauhobi, birobi, sehingga betul-betul mempercayainya. Dengan syariah, kita dapat taat menuruti peraturan-peraturan agama. Dan dari ilmu marifat dan ilmu tauhidlah kita bisa merasakan dalam batin kita, mengenal Tuhan untuk siapa dipersembahkan amal ibadah kita, dan sebagai kontrol jiwa untuk khusyuk kepadanya. Segi manfaatnya ialah karena tauhid merupakan dasar pokok kekuatan batin, pembersih jiwa dari kemusyrikan dalam hati, dan penumpuk iman, penyubur amal saleh, semata-mata mencari keridhaan Allah, memperkuat daya juang dengan sifat yang bernilai tinggi, membina tata hidup dan kehidupan, terutama untuk membina mental pembangunan atas dasar-dasar tasawuf. Maka Islam akan lebih mampu membangun kemajuan dunia, dan terutama pada pembangunan nasional kita sekarang. Ini maka sesuai dengan tujuan channel Tilawah Semesta ini, menunjukkan pentingnya ilmu ma'rifat dan tauhid untuk menjadi referensi, acuan keilmuan yang lebih mendalam untuk umat Islam yang masih sama-sama membutuhkannya. Maka untuk itu saya sangat mengharapkan agar channel dan video ini dapat dicerna, diterima dan diteliti,
dan harus hati-hati dalam mengambil kesimpulan, karena channel Tilawah Semesta ini sangat mendalam. Sebagai bahan studi, di mana ilmu tauhid merupakan pusat keyakinan dalam hati. Karena umat Islam tanpa keyakinan itu nol besar. Selain daripada itu, ialah agar remaja kita dapat terisi jiwanya dengan ajaran tauhid dalam rangka membina mental agama Islam. Jangan goyah lagi, sehingga pembangunan kita jadi bersih dari hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga channel ini sesuai dengan tujuan kita semua, sesuai dengan agama Islam, dan bagi masyarakat bangsa Indonesia, semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sahabat tilawahku, saya di sini akan mencoba meneruskan pembahasan yang berjudul Ilmu Ma'rifat dan Tauhid, ilmu makrifat tingkat tinggi. Sesuai dengan permintaan jemaah, sebenarnya jika bahasan ini dilanjutkan, ini pasti banyak sekali yang menyangkut kata-kata asroriyah, rahasia yang memang sedikitnya menyangkut pada keterangan yang bersifat asroriyah, seperti yang tercantum di dalam kitab Sirur Asror yang berbunyi, kufran, artinya sesungguhnya menjelaskan tentang rahasia ketuhanan, adalah hukumnya kufur. Juga ada lagi keterangan yang berbunyi, man arafalahu kala lisanuhu, artinya barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka lipatkanlah lidahmu. Kitab Durun Nafis. Sahabat tilawahku, dengan dua keterangan ini kami merasa takut untuk kelanjutannya. Tapi setelah lama kami pikir, juga dalam hati merasa kasihan untuk generasi selanjutnya. Bagaimana kalau umat Islam untuk masa depan semakin jauh dengan yang sebenarnya? Seperti di zaman sekarang yang bisa kita lihat bersama, sudah jauh dengan aturan yang sebenarnya. Banyak orang yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, sudah kurang adil dengan sesama manusia. Nyawa orang sudah tidak ada harganya lagi. Pembunuhan di mana-mana, yang intinya sudah tidak merasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini, kami akan memberanikan diri di dalam channel Tilawah Semesta ini untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu makrifat tingkat tinggi, ilmu makrifat dan tauhid, karena kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang kalau tidak ada peringatan dari ulama-ulama sekarang. Dengan cara membeberkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, itu jelas untuk masa yang akan datang akan lebih parah lagi daripada sekarang. Dan karena Allah telah berfirman yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga ayat 79, yang artinya sebagai berikut, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik, kayak Anda yang sudah biasa Anda gunakan di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya, ingat kepada Tuhannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang. Kami akan memberanikan diri di channel Tilawah Semesta ini untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu makrifat tingkat tinggi, ilmu makrifat dan tauhid, karena Allah telah berfirman yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga ayat 79, yang artinya sebagai
Berikut hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Maka dengan ini, insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga bisa lancar untuk kelanjutannya, dalam upaya menumbuh suburkan ilmu dan iman secara ruhul. Islam sebagaimana dimaklumi bersama, di tengah-tengah masyarakat kita telah berkembang pesat ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadis fiqih, tasawuf dan lain-lain. Semua ilmu ini dijabarkan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat membentuk kehidupan agamis. Tentu kondisi seperti ini hendaknya terus dipelihara dan tumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang dimuliakan Allah, firman Allah dalam surat ke-7 ayat 172, yang artinya sebagai berikut, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari punggung sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul, kami menjadi saksi, supaya kamu nanti pada hari berhenti tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, atau tidak diberi peringatan tentang hal ini. Di dalam ayat ini, kalau betul-betul dihayati dan ditafakuri secara jernih, tentu kita merasakan kejutan dengan ayat ini, karena ayat ini menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu pada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah barusan, manusia yang ada di dunia ini semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah. Sebelum manusia lahir ke bumi ini, dipersaksikannya waktu di dalam rahim ibunya. Menurut keterangan dalam hadis Bukhari, di bab kejadian makhluk halaman 733 ayat 9, Rasulullah telah menerangkan, dipersaksikannya di alam arwah, di waktu kandungan umur 4 bulan di dalam kandungan sang ibu. Menurut firman Allah tadi, supaya di hari berhenti jangan lupa lagi pada Allah. Jadi menurut ayat ini, kita semua sebagai manusia jangan leha-leha atau jangan hidup terlena karena kita diamat-amati. Maka jangan lupa pada Allah sang pencipta alam semesta. Dengan hati yang jujur, jangan mendustai diri sendiri. Sebagaimana keterangan dari Imam Ghazali yang berbunyi, tanyalah hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu. Walau orang lain memberi fatwa, disinilah kita harus jeli untuk mentafakuri ayat-ayat yang berkaitan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing, supaya hati kita ini jangan ketiduran, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Lupa pada tugas hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak boleh dilupakan, yaitu menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Dalam ayat tadi di atas Allah telah memberi peringatan kepada kita semua. Kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya Tuhan, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja. Bukan ingat kepada Allahnya, bukan ingat kepada Tuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam.
Kedua, harus vakum bidawahir. Ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati bainaung, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Na'udzubillah, jangan terjadi seperti ini. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Tuhan kita semua. Karena Tuhan mengamat-amati, jangan sampai lupa kepadanya. Di dalam surat ke-33 ayat 41 yang artinya sebagai berikut, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya. Ingat kalau ayat ini dikaji dan ditafakuri secara mendalam, pasti kita akan terpanggil secara spontan. Terus kita mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Tuhan. Bahkan ada lagi keterangan yang mengingatkan, ingatannya kepada Tuhan harus bikuli. Lam hati wa nafasim bi. Ada di kuli. Maklumilah ingatnya kepada Tuhan harus sebing bilangan nafas dan kedipan mata. Ada lagi keterangan di dalam surat ke-7 ayat 205 yang artinya sebagai berikut, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan menyatakan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Sahabat tilawahku, fathur di sini artinya ingat-ingat itu pekerjaan hati. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan hati bisa ingat kalau ada pemberian dari dua panca indera, ialah dari telinga dan mata. Kalau tidak ada pemberian dari dua panca indera, itu tidak akan ada di dalam hati. Cobalah kita rasakan, bisa ingat pada yang kamu belum ketahui. Itu tidak mungkin, tapi awas pendengaran. Legenan penglihatan di sini bukan pendengaran atau penglihatan sual basiro, tapi pendengaran atau penglihatan ainal basiro dan hakul basiro. Karena kalau penglihatan sual basiro cuman bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung laut, batu pepohonan, hewan dan sebagainya yang sama-sama kita lihat. Bukan itu yang dimaksud. Untuk mencapai derajat tingkat ainal basiroh dan hakul basiroh, hanya orang-orang tertentu saja. Ini cuma mengingatkan supaya jangan menafsirkan kepada pendengaran atau penglihatan suaul basiroh. Disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi harus diteliti dan ditafakuri yang lebih mendalam dulu, supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita umat Islam. Sahabat tilawahku yang dirahmati Allah, untuk mengingat sebenarnya kepada Tuhan, kita harus suluk terlebih dahulu kepada guru antuk pituduh yang benar-benar ahli, karena tidak semua kiai, ajengan dan ustadz yang bisa mengajarkan hal ini. Ada kekhususan untuk arif billah yang bisa untuk hal itu. Dengan sangat pentingnya untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa, karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, maka itu pun tidak bisa menghisap kepadanya. Sebagaimana firman Allah di surat ke-7 ayat 173. Surat Al-A'raf sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Nah, di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk penelitian mentafakuri ayat ini, karena sudah jelas dan dapat kita pahami tadi. Ayat 172.
Dan ditegaskan lagi dengan ayat 173. Ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya. Juga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita semua sudah mengatakan qaulu bala syahidna. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa kepadanya, sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini hanya kesalahannya sendiri, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan, karena tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh. Bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Sama yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan, penyebab tapi hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Pernahkah kau bertanya, apakah jalan yang kita tempuh ini benar, ataukah kita hanya mengikuti jejak mereka yang datang sebelum kita tanpa pernah benar-benar mencari kebenaran? Kita lahir dalam keyakinan yang diwariskan. Kita tumbuh dengan ajaran yang diajarkan. Tapi apakah kita pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini benar-benar jalan menujunya? Dulu mereka berkata ini kebenaran. Tapi bagaimana jika mereka keliru? Apakah kita akan ikut tersesat hanya karena mengikuti mereka, tanpa bertanya, apakah kita harus menanggung akibat dari kesalahan yang bahkan bukan milik kita? Ini bukan sekadar ayat. Ini adalah pertanyaan yang mengguncang hati. Sebuah renungan tentang hakikat keimanan dan tanggung jawab atas jiwa kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah. Baiklah, karena ini urusan agama, jadi harus sesuai dengan contohnya. Siapa yang menjadi contoh di dalam agama Islam selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama dan terus diberi contoh untuk menjalankannya? Jadi kita harus menelusurinya dari contoh tersebut. Di manakah Nabi SAW menerima agama? Kedua, di waktu bagaimana Nabi SAW menerima agama? Dan apa yang dimaksud agama itu? Ada 3 pertanyaan untuk kita jawab. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Tentu saja, silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabat tilawahku, untuk menjawab pertanyaan tadi di awal, kita harus mulai belajar agama secara detail dan mendalam. Kita mulai dengan sabda wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat kedua ayat 185 yang berbunyi sebagai berikut. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di sini baru sepotong ayat juga sudah memberi penjelasan. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di bulan Ramadan. Berarti Nabi pada waktu itu lagi berpuasa, bukan di waktu perut kenyang. Kalau diteliti semua Nabi dan Rasul, tidak ada yang lagi kenyang perutnya. Boleh saudara teliti sejarahnya. Jadi kalau saudara mau sesuai dengan ajarannya, kita harus menelusuri contohnya. Tapi itu juga harus ada petunjuk jalannya.
Karena kata orang tua, tak kawuruh tanpa guru. Ini ada kekhususan untuk menerimanya. Tidak semua kiai atau ustadz yang bisa menjelaskannya. Jadi kita sedikitnya harus mencari dahulu guru yang bisa menjelaskannya, juga guru yang kuat hukumnya dari Al-Quran atau hadits untuk menunjukkan kebenarannya. Apa yang kita tuju tersebut? Kenapa begitu? Karena kalau ini perintah Allah, itu pasti ada hukumnya yang pasti. Tidak cuma kata-kata rumus atau siloka saja. Karena di dalam agama harus jelas hukumnya. Supaya kita belajarnya tekun dan menjadi keyakinan yang pasti, tidak goyah lagi. Apalagi ini urusan keselamatan nanti di akhirat. Harus konsekuen dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ada lagi yang bertanya, apakah masih ada di zaman sekarang yang bisa menunjukkan hal itu? Saya jawab, hal ini sudah menjadi kepastian. Masih ada karena ada keterangan yang menjelaskan al-ulama'ul warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi saya percaya sekarang masih ada atau banyak yang bisa menunjukkan hal ini. Hanya mungkin agak sulit mencarinya. Sabarlah sedikit. Kalau kita keras keinginan itu pasti akan ketemu. Sahabat tilawahku, pernahkah kau merasa dunia ini begitu bising, tapi hatimu justru sunyi? Pernahkah kau merasa memiliki segalanya, tapi tetap ada ruang kosong yang tak bisa diisi? Kita mencari makna dalam hidup, tapi semakin dalam menggali, semakin banyak yang terasa hampa. Semua ilmu telah kau pelajari, tetapi masih ada yang kurang. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Ilmu ma'rifat bukan sekadar pengetahuan. Ia bisa menjadi cahaya yang menerangi jalanmu, atau justru kabut yang menyesatkan langkahmu. Jika tak dipahami dengan hati yang bersih, ia bisa membuatmu semakin dekat dengannya, atau justru semakin jauh, tenggelam dalam keangkuhan yang tak kasat mata. Inilah perjalanan menyingkap hakikat, memahami manfaat dan mudarat ilmu ma'rifat. Sebuah perjalanan yang tak semua orang berani tempuh, tapi mereka yang menemukannya akan merasakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu ini disusun secara turun-temurun. Ilmu ma'rifat dan tauhid ini merupakan pemurnian dan penyegaran kembali ilmu tauhid dan ma'rifat. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad tentang ilmu tingkat tinggi ini, ilmu ma'rifat dan tauhid ini. Ada dua hal yang wajib dipahami, yaitu mudarat dan manfaat. Segi mudaratnya ialah ada kalanya membawa orang menjadi sesat atau musyrik, dan ada kalanya membawa orang jadi apatis, mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat ramai, dan secara mutlak memandang dunia ini sebagai tempat kotoran dan merusak, padahal dunia ini tempat beramal, bekerja dan berjuang untuk kebahagiaan umat manusia di dunia. Dan di akhirat, bisa terjadi hal-hal demikian itu apabila seseorang bertasawuf tanpa berakidah yang konsekuen dan bersyariah, dan tanpa tasawuf yang berasal dari tasawuf Islam yang murni. Dengan akidah yang hasil dari ma'rifat sebenarnya, itu kita pasti bisa merasakannya sendiri dengan khoti, karena mereka itu pasti mengenalnya dengan arof, tauhobi, birobi, sehingga betul-betul mempercayainya. Dengan syariah, kita dapat taat menuruti peraturan-peraturan agama. Dan dari ilmu ma'rifat dan ilmu tauhidlah kita bisa merasakan dalam batin kita, mengenal Tuhan untuk siapa dipersembahkan amal ibadah kita, dan sebagai kontrol jiwa untuk khusyuk kepadanya. Segi manfaatnya ialah karena tauhid merupakan dasar pokok kekuatan batin, pembersih jiwa dari kemusyrikan dalam hati, dan penumpuk iman, penyubur amal saleh, semata-mata mencari keridhaan Allah, memperkuat daya juang,
dengan sifat yang bernilai tinggi, membina tata hidup dan kehidupan, terutama untuk membina mental pembangunan atas dasar-dasar tasawuf, maka Islam akan lebih mampu membangun kemajuan dunia, dan terutama pada pembangunan nasional kita sekarang. Ini maka sesuai dengan tujuan channel Tilawah Semesta ini, menunjukkan pentingnya ilmu ma'rifat dan tauhid untuk menjadi referensi, acuan keilmuan yang lebih mendalam untuk umat Islam yang masih sama-sama membutuhkannya. Maka untuk itu saya sangat mengharapkan agar channel dan video ini dapat dicerna, diterima dan diteliti, dan harus hati-hati dalam mengambil kesimpulan, karena channel Tilawah Semesta ini sangat mendalam sebagai bahan studi, di mana ilmu tauhid merupakan pusat keyakinan dalam hati. Karena umat Islam tanpa keyakinan itu nol besar. Selain daripada itu, ialah agar remaja kita dapat terisi jiwanya dengan ajaran tauhid dalam rangka membina mental agama Islam. Jangan goyah lagi, sehingga pembangunan kita jadi bersih dari hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga channel ini sesuai dengan tujuan kita semua, sesuai dengan agama Islam, dan bagi masyarakat bangsa Indonesia, semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sahabat tilawahku, saya di sini akan mencoba meneruskan pembahasan yang berjudul Ilmu Ma'rifat dan Tauhid, ilmu makrifat tingkat tinggi. Sesuai dengan permintaan jemaah, sebenarnya jika bahasan ini dilanjutkan, ini pasti banyak sekali yang menyangkut kata-kata asroriyah, rahasia yang memang sedikitnya menyangkut pada keterangan yang bersifat asroriyah, seperti yang tercantum di dalam kitab Sirur Asror yang berbunyi, kufran, artinya sesungguhnya menjelaskan tentang rahasia ketuhanan, adalah hukumnya kufur. Juga ada lagi keterangan yang berbunyi, man arafalahu kala lisanuhu, artinya barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka lipatkanlah lidahmu. Kitab Durun Nafis. Sahabat tilawahku, dengan dua keterangan ini kami merasa takut untuk kelanjutannya. Tapi setelah lama kami pikir, juga dalam hati merasa kasihan untuk generasi selanjutnya. Bagaimana kalau umat Islam untuk masa depan semakin jauh dengan yang sebenarnya? Seperti di zaman sekarang yang bisa kita lihat bersama, sudah jauh dengan aturan yang sebenarnya. Banyak orang yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, sudah kurang adil dengan sesama manusia, nyawa orang sudah tidak ada harganya lagi, pembunuhan di mana-mana, yang intinya sudah tidak merasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini, kami akan memberanikan diri di dalam channel Tilawah Semesta ini untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu makrifat tingkat tinggi, ilmu makrifat dan tauhid, karena kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang kalau tidak ada peringatan dari ulama-ulama sekarang dengan cara membeberkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Itu jelas untuk masa yang akan datang akan lebih parah lagi daripada sekarang. Dan karena Allah telah berfirman yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga ayat 79, yang artinya sebagai berikut, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya,
Tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja. Bukan ingat kepada Allahnya, ingat kepada Tuhannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang. Kami akan memberanikan diri di channel Tilawah Semesta ini untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu makrifat, tingkat tinggi, ilmu makrifat dan tauhid, karena Allah telah berfirman yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga ayat 79, yang artinya sebagai, berikut hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Maka dengan ini, insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga bisa lancar untuk kelanjutannya, dalam upaya menumbuh suburkan ilmu dan iman secara ruhul. Islam sebagaimana dimaklumi bersama, di tengah-tengah masyarakat kita telah berkembang pesat ilmu-ilmu ke-Islaman seperti ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadis fiqih, tasawuf dan lain-lain. Semua ilmu ini dijabarkan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat membentuk kehidupan agamis. Tentu kondisi seperti ini hendaknya terus dipelihara dan tumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabatku, sahabat Tilawah Semesta yang dimuliakan Allah, firman Allah dalam surat ke-7 ayat 172, yang artinya sebagai berikut, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari punggung sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul, kami menjadi saksi, supaya kamu nanti pada hari berhenti tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, atau tidak diberi peringatan tentang hal ini. Di dalam ayat ini, kalau betul-betul dihayati dan ditafakuri secara jernih, tentu kita merasakan kejutan dengan ayat ini, karena ayat ini menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu pada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah barusan, manusia yang ada di dunia ini semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah. Sebelum manusia lahir ke bumi ini, dipersaksikannya waktu di dalam rahim ibunya. Menurut keterangan dalam hadis Bukhari, di bab kejadian makhluk halaman 7-3 ayat 9, Rasulullah telah menerangkan, dipersaksikannya di alam arwah, di waktu kandungan umur 4 bulan di dalam kandungan sang ibu. Menurut firman Allah tadi, supaya di hari berhenti jangan lupa lagi pada Allah. Jadi menurut ayat ini, kita semua sebagai manusia jangan leha-leha atau jangan hidup terlena karena kita diamat-amati. Maka jangan lupa pada Allah Sang Pencipta alam semesta. Dengan hati yang jujur, jangan mendustai diri sendiri. Sebagaimana keterangan dari Imam Ghazali yang berbunyi, tanyalah hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu. Walau orang lain memberi fatwa, disinilah kita harus jeli untuk mentafakuri ayat-ayat yang berkaitan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing, supaya hati kita ini jangan ketiduran, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Lupa pada tugas hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak boleh dilupakan, yaitu menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Dalam ayat tadi di atas Allah telah memberi peringatan kepada kita semua
kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya Tuhan, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja. Bukan ingat kepada Allahnya, bukan ingat kepada Tuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus vakum bidawahir. Ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati bainaung, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Na'udzubillah, jangan terjadi seperti ini. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu. Tuhan kita semua, karena Tuhan mengamat-amati. Jangan sampai lupa kepadanya. Di dalam surat ke-33 ayat 41 yang artinya sebagai berikut, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya. Ingat kalau ayat ini dikaji dan ditafakuri secara mendalam, pasti kita akan terpanggil secara spontan. Terus kita mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Tuhan. Bahkan ada lagi keterangan yang mengingatkan, ingatannya kepada Tuhan harus pikuli. Lam hati wa nafasim bi. Ada di kuli. Maklumilah ingatnya kepada Tuhan harus sebing bilangan nafas. Dan kedipan mata. Ada lagi keterangan di dalam surat ke-7 ayat 205 yang artinya sebagai berikut. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan menyatakan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Sahabat tilawahku, Fathur di sini artinya ingat-ingat itu pekerjaan hati. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan hati bisa ingat kalau ada pemberian dari dua panca indera, ialah dari telinga dan mata. Kalau tidak ada pemberian dari dua panca indera, itu tidak akan ada di dalam hati. Cobalah kita rasakan, bisa ingat pada yang kamu belum ketahui. Itu tidak mungkin, tapi awas pendengaran. Legenan penglihatan di sini bukan pendengaran atau penglihatan soal basiro, tapi pendengaran atau penglihatan ainal basiro dan hakul basiro. Karena kalau penglihatan suaul basiro cuman bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung laut, batu pepohonan, hewan dan sebagainya yang sama-sama kita lihat. Bukan itu yang dimaksud. Untuk mencapai derajat tingkat ainal basiroh dan hakul basiroh, hanya orang-orang tertentu saja. Ini cuma mengingatkan supaya jangan menafsirkan kepada pendengaran atau penglihatan suaul basiroh. Disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi harus diteliti dan ditafakuri yang lebih mendalam dulu, supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita umat Islam. Sahabat tilawahku yang dirahmati Allah, untuk mengingat sebenarnya kepada Tuhan, kita harus suluk terlebih dahulu kepada guru antuk pituduh yang benar-benar ahli, karena tidak semua kiai, ajengan dan ustadz yang bisa mengajarkan hal ini. Ada kekhususan untuk arif billah yang bisa untuk hal itu. Dengan sangat pentingnya untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa, karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, maka itu pun tidak bisa menghisap kepadanya. Sebagaimana firman Allah di surat ke-7 ayat 173.
Surat Al-A'raf sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Nah, di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk penelitian, mentafakuri ayat ini, karena sudah jelas dan dapat kita pahami tadi. Ayat 172. Dan ditegaskan lagi dengan ayat 173. Ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya. Juga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa kepadanya, sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini hanya kesalahannya sendiri yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Karena mungkin karena tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh. Bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Sama yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan, penyebab tapi hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik. Anda yang sudah biasa Anda gunakan di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita.